Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009 dari program studi Teknik Informatika. Baik, pada video saya ini saya akan membuat tugas pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Analisis dan Implementasi Model Spiral sebagai salah satu pengembang rekayasa perangkat, dengan dosen Bapak Eri Muchar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Oke, langsung saja pada materinya. Apa sih model spiral itu? Nah, model spiral adalah salah satu model proses pengembang perangkat lunak yang menggabungkan elemen dari model prototype dan model waterfall dengan pendekatan iteratif. Model ini dikembangkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986 dan dirancang untuk proyek perangkat lunak yang berskala besar, kompleks, dan memiliki resiko yang tinggi. Masuk pada sejarah dan latar belakang model spiral. Nah, model spiral pertama kali dikenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986 pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model Pengembang Perangkat Lunak dan Perangkat Tambahan, atau dikenal dengan istilah model proses. Dalam publikasi selanjutnya, Boehm mengembangkan model spiral sebagai generator model proses, di mana pilihan berdasarkan risiko proyek menghasilkan model proses yang sesuai untuk proyek tersebut. Di sini kita akan bahas apa sih bedanya model spiral versi awal pada tahun 1988 dengan model spiral lanjutan. Ada 8 aspek yang membedakannya. Yang pertama itu tujuan utama, struktur, fleksibilitas, konsep atau generator model proses, pendekatan terhadap model lain, representasi visual, penggunaan di industri, dan yang terakhir fokus utama. Masuk pada tahapan model spiral. Ada 5 tahapan model spiral dan setiap tahapan ini akan berlangsung dalam satu siklus kompleks. Yang pertama itu ada tahapan desain, yang kedua tahapan planning, ketiga tahapan analisis risiko, yang keempat tahapan rekayasa, dan yang terakhir itu tahapan evaluasi. Contohnya itu pengembangan pada aplikasi Google Classroom, di mana ada identifikasi tujuan dan perencanaan, yaitu menentukan tujuan utama proyek, membuat platform pembelajaran daring yang efisien, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Terus mengidentifikasi kebutuhan awal pengguna, yaitu guru, siswa, dan institusi pendidikan. Kemudian merancang fitur dasar seperti pembuatan kelas, unggah tugas, dan sistem komunikasi. Berikutnya ada identifikasi dan analisis resiko, yaitu menilai potensi resiko teknis dan non-teknis seperti resiko privasi data siswa, ketergantungan pada koneksi internet, resiko skalabilitas jika digunakan jutaan pengguna serentak, dan yang terakhir itu potensi resistensi dan pendidikan yang tidak terbiasa dengan teknologi. Masuk pada kelebihan dan kekurangan pada model spiral. Yang pertama itu kelebihannya, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua itu mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan tahapan yang sistematis. Yang ketiga itu manajemen dan analisis risiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat itu mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang terakhir, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai model spiral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.